Setiap tahun, pemerintah telah menetapkan UMP atau upah minimum untuk masing-masing wilayah. Penetapan ini memicu sejumlah kontroversi. Tidak jarang para pekerja melakukan unjuk rasa untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Para pekerja meyakini jika upah yang diberikan saat ini masih jauh dari kata memuaskan. Ketidakpuasan mengantarkan mereka untuk melakukan unjuk rasa di jalanan. Tujuannya jelas untuk menuntut kenaikan gaji. Kegiatan ini hampir setiap tahun terjadi. Masyarakat merasa jika upah yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Apalagi jika melihat adanya perbedaan gaji yang kadang cukup mencolok antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Namun harus diingat bahwa pemerintah mengambil keputusan dengan memperhatikan beberapa faktor. Faktor inilah yang dijadikan acuan untuk membulatkan gaji minimum bagi pekerja di setiap daerah. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhinya? Sebelum lanjut, silakan subscribe dulu channel Bicara Uang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Apa itu UMP, UMK, dan UMR? Bicara tentang upah minimum, Anda tentunya akan mengenal banyak istilah. Di antaranya adalah UMP, UMK, dan UMR. Apa yang dimaksud dengan kesemuanya? UMR ini adalah kependekan dari upah minimum regional yang ditetapkan oleh pelaku usaha di lingkungan kerjanya. Istilah ini sudah dihapus oleh pemerintah. Gantinya, Anda mengenal dua istilah setelahnya. Sementara UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang nantinya ditetapkan untuk para pekerja atau buruh di kota tertentu. Besar kecilnya upah telah ditentukan. Biasanya besaran upah ini berbeda untuk masing-masing kota dan nilainya kadang lebih besar dari yang ditetapkan untuk satu provinsi. Untuk upah minimum provinsi yang ketetapannya berlaku untuk seluruh provinsi. Misalnya, kota A dan B berada dalam satu provinsi. Acuan pemberian upah untuk pekerja menggunakan ketetapan ini. Lalu apa yang membedakan dari upah minimum kota dan provinsi? Perbedaannya ada pada siapa yang terlibat dalam menetapkan gaji buruh itu sendiri. Oleh karenanya, ada keragaman besaran gaji yang tampak berbeda dari masing-masing kawasan. Untuk yang berlaku satu provinsi, orang yang memiliki wewenang untuk menetapkannya adalah gubernur. Sementara untuk masing-masing kota, ada keterlibatan pengusaha di dalamnya, yakni gubernur mengambil keputusan itu dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pengusaha di setiap daerah. Melihat keikutsertaannya pengusaha, hal ini membuat besaran gaji di masing-masing daerah akan berbeda sekian persen. Kondisi inilah yang kadang membuat para pekerja menganggap ada ketidakadilan. Padahal hal ini sudah dikaji melalui banyak faktor. Faktor penentu menetapkan UMP, UMK, dan UMR sebuah wilayah. Secara umum, penentuan upah karyawan ini ditentukan oleh kebutuhan hidup layak atau KHL. KHL ini dipertimbangkan dari dua hal, yaitu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan masyarakat ini meliputi kebutuhan pangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Masing-masing kawasan memiliki perbedaan yang signifikan. Misalnya di kawasan A, memiliki harga beli sembako yang berbeda dengan kawasan B. Pemerintah yang melibatkan Dewan Pengupahan serta pengusaha tentunya sudah melakukan survei di lapangan. Hasil pengamatan tentang daya beli masyarakat di sekitarnya inilah yang kemudian dipertimbangkan. Dari pengamatan ini, ditetapkannya gaji minimum bagi para pekerja. Asumsinya adalah gaji yang diterimakan pada pekerja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan tiap harinya.
bahkan cukup untuk memenuhi biaya pendidikan dan lain sebagainya. Acuan yang digunakan untuk menggaji para pekerja. Para pengusaha menggaji karyawannya dengan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada yang menggunakan upah minimum provinsi, ada juga yang mengacu pada upah minimum kota. Lalu mana yang paling banyak digunakan? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Para pengusaha tentunya mengikuti prosedur dan ketetapan yang sudah diputuskan oleh pemerintah di tingkat provinsi. Pada kasus ini, gubernur yang punya wewenang lebih besar. Para pengusaha akan memilih salah satu keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika di daerah tertentu tidak ada UMK yang ditetapkan oleh pemerintah, maka yang dijadikan acuan untuk menggaji karyawan adalah mengikuti upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah. Sementara bila suatu daerah sudah memiliki UMK, maka yang digunakan adalah UMK. Normalnya, besaran nilai upah minimum kota akan lebih besar ketimbang yang ditetapkan untuk keseluruhan provinsi. Dan biasanya, upah di kabupaten satu dengan yang lainnya akan berbeda. Apakah perbedaan upah ini sudah tepat? Perbedaan upah di setiap daerah memang sudah berlaku. Meskipun ada acuan upah yang sama untuk diikuti keseluruhan kabupaten, tapi kenyataannya ada aspek lain yang membuat besaran gaji di tiap daerah berbeda. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang berwenang tentunya tidak bisa disalahkan. Betapa tidak, kesemuanya bersumber pada pertumbuhan ekonomi di lingkungannya. Semisal kelayakan hidup di masing-masing kawasan punya perbedaan yang mencolok. Ilustrasinya adalah masyarakat Jakarta membutuhkan setidaknya Rp400.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara masyarakat Jawa Tengah hanya butuh Rp100.000 per hari. Jika dilihat dari kebutuhan harian, tentu sangat tidak tepat bila upah disamakan. Ilustrasi ini juga bisa diaplikasikan pada masing-masing provinsi. Acuan upah minimum provinsi kadang tidak berlaku di masing-masing daerah. Artinya, upah yang diterima di Kabupaten A tidak bisa disamaratakan dengan di Kabupaten B. Pemicunya adalah kebutuhan mendasar dari masyarakat yang tinggal di kawasan itu. Jika dinilai di bawah kebutuhan, sudah pasti masyarakat akan menjerit. Minimnya gaji akan membuat masyarakat kesulitan untuk mensejahterakan hidup keluarganya. Melihat perbedaan kebutuhan masyarakat, tentunya acuan UMK di masing-masing kabupaten atau kota adalah pilihan yang tepat. Meskipun ada perbedaan dalam besaran gaji, nyatanya masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya dengan baik. Kesimpulannya, besaran upah minimum provinsi untuk para pekerja ditentukan oleh kelayakan hidup masyarakat di suatu daerah. Sementara upah minimum provinsi hanya sebagai acuan standar yang nantinya bisa digunakan bila suatu daerah dinilai sesuai untuk menggunakan standar tersebut.